Salam, selamat malam para pendengar setia Radio Maestro. Senang sekali kami dari Komisi Hukum PGUW Jawa Barat dapat hadir kembali dalam program penyuluhan dan konsultasi hukum pada malam ini. Kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sobat Maestro, kami hadir setiap hari Jumat, minggu kedua, dan minggu keempat setiap bulan. Saat ini saya ditemanin oleh Bang Beno SHMA. Ya. Halo Bang Beno, selamat Halo juga, malam. Bang Jo, selamat malam Sobat Maestro, ketemu lagi. Saya sendiri, Jona Baban, akan memandu hingga 50 menit ke depan. Sobat Maestro bisa mengikuti acara ini di Maestro Radio Bandung YouTube channel atau maestroradiobandung.com. Dan jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami by phone atau by WA ke nomor 08 0821 219 11111. 5 kali satunya ya. Atau bisa berkomentar di kolom YouTube channel Radio Maestro. Terima kasih, topik saat ini sangat menarik ya Bang Beno. Ya, sangat menarik sekali. Kita membahas hukum perlindungan konsumen di Di Indonesia. Indonesia. Sehari-hari kita ini sering ya Ya, banyak permasalahan Bang Ben, ya, terutama tanpa sadar bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi konsumen, iya, iya. termasuk kita sendiri ya. Karena yang pasti kita subjek hukum kan. Baik itu Kita sering kita melakukan pembelian atau melakukan jasa atau kita Transaksi, lagi ya. makan transaksi Iya. lah. Secara tidak langsung kita ini adalah konsumen. Iya, benar. Hanya Bang, sering sekali kita konsumen pun tidak tahu apa yang menjadi hak-hak kita. Iya, hak dan kewajiban kita. Dan bagaimana kita dilindungi oleh pemerintah Iya, benar. terhadap Iya. orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Bang ya. Iya, benar. Nah sekarang aku kasih kesempatan nih Bang Ben. Iya. Sebenarnya apa itu perlindungan, hukum perlindungan Iya, konsumen terima itu? kasih. Silahkan Bang Ben. Terima kasih Bang Jo. Selamat malam Sobat Maestro. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita diskusi lebih lanjut mengenai apa itu hukum perlindungan konsumen. Ini saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu hukum perlindungan konsumen. Iya Bang Ben. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kegiatan dalam transaksi menggunakan barang dan jasa serta mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen hadir itu untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang berikut menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Yang berikut mencegah masyarakat mengonsumsi produk yang berbahaya bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi berbicara menyangkut tujuan dari hukum perlindungan konsumen ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah diatur secara normatif Bang Jo dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang dimana diatur dalam pasal 3. Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang, karena kita bicara tentang konsep hukum Bang Jo, jadi kita harus memperjelas dulu bicara tentang undang-undang perlindungan konsumen. Ruang lingkup dalam perlindungan konsumen ini mencakup dua hal. Yang pertama pemenuhan barang dan jasa, yaitu penjual atau produsen harus menyediakan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Oke. Yang berikut perlindungan dari perilaku tidak adil, yaitu konsumen dilindungi dari syarat-syarat perjanjian yang tidak adil yang diberikan oleh pelaku usaha. Ini sebagaimana yang tadi Bang Jo katakan bahwa kita selaku konsumen itu kita harus tahu kita punya hak dan kewajiban. Oke. Ruang lingkup daripada pengaturan hukum
perlindungan konsumen ini mengatur, mengakomodasi kepentingan itu supaya apa? Supaya kita selaku masyarakat yang merupakan konsumen itu mendapat perlindungan secara hukum. Kita Baik. tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada asas. Salah satunya asas kepastian hukum Oke. dan asas kemanfaatan. Artinya bahwa di dalam undang-undang ini memberikan kepastian bahwa perlindungan itu ada bagi konsumen. Nah, sebagaimana yang tadi Bang Jo Iya. katakan bahwa kita tanpa sadari, kita nggak tahu bahwa kita ini sebenarnya konsumen gitu. Padahal dalam setiap transaksi itu harus kita tahu bahwa ketika kita status sebagai konsumen, itu kita punya hak dan kewajiban. Kita punya hak. Kita menuntut hak kita dari pihak pelaku usaha. Pelaku usaha ya Bang Tanpa ya. kita sadari bahwa ada hal-hal yang pelaku usaha itu kesampingan dan mana itu diatur menjadi larangan dalam undang-undang itu sendiri. Tapi kita kan kadang nggak mengerti itu. Makanya malam ini kita hadir untuk menjelaskan apa itu hak dan kewajiban kita selaku konsumen, dan ya. apa kewajiban pelaku usaha. Pelaku Supaya usaha. apa? Supaya kita memperoleh perlindungan. Nah, terus yang berikut Bang Jo, ada Ya, begitu Bang Ben. banyak konsumen yang penting. Ada banyak begitu hak konsumen yang penting yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Nah, itu yang tadi aku tekankan. Bahwa setiap transaksi. Apabila ya Bang Yes, ya. Apabila Yes. tidak sesuai. yes. Oke Bang. Ini Bang Ben. Apabila barang atau jasa itu diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Ya. Bang Ben, Ya. ini sangat menarik ya Sobat Radio Maestro. Bahwa kita sebagai konsumen Ya. dilindungi. Yes. Nah, That's pertanyaan saya nih Bang Ben. Apakah regulasi, tadi kita berbicara hukum ini ya. Banyak sekali kita di masyarakat ini kejebak Ya. terhadap hak-hak kita sebagai konsumen. Iya, Baik benar-benar. itu contohnya, baik itu sekarang kita dalam pembelian online. Oh, transaksi secara online. Transaksi Yes, secara secara transaksi online. online, ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kadang kita makan Bang. Iya. Ini hal-hal kecil ini. Iya, benar itu. Kita makan, Iya. di menunya tidak ada harga Iya. dan sebagainya. Tiba-tiba itu biasa suka ada yang di pinggir jalan Ya. atau di Benar mana juga, ya hal-hal benar. yang Benar. tertentu, Itu seperti kayak tempat di Indomaret wisata ya, aku contoh ya, di Indomaret itu label harga itu di harga di barang-barang itu contoh 8.000. Ketika kita bayar, Pak, maaf, ini 9.000. Bagaimana bisa Nah, gitu? seperti tadi aku apa lihat di sana. regulasinya itu, Bang? Coba, Jadi Bang. gini, tadi sebenarnya kan aku udah memberikan gambaran singkat tentang pengaturan hukumnya tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tapi aku jelaskan dulu, ada beberapa produk hukum Iya. atau undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri. Yang pertama sudah jelaskan 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan Yang kedua konsumen. kita bicara tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Oke. Itu berbicara tentang bagaimana transaksi untuk melakukan Kalau yang online ya, yang online. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini sudah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama Ya. terhadap Undang-Undang Nomor 11. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Oke. Perubahan. Sebenarnya dalam perspektif perubahan itu nggak ada terlalu banyak perubahan juga. Hanya untuk menegaskan terkait dengan transaksi. Yang pertama, pasal 28 dalam Undang-Undang Transaksi itu dia berbicara tentang larangan setiap orang yang tanpa hak menyebarkan berita bohong dalam menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tadi Bang Ju katakan bahwa ketika ada transaksi, barangnya nggak sesuai spesifikasi. Yang tadi Iya. aku udah jelaskan dalam tujuan tadi itu, memastikan bahwa barang yang diinginkan itu sesuai gitu. Jadi menjadi pertanyaan, terus kalau begini seperti apa? Ini kan bicara tentang undang-undang ITE. Berarti kita bicara tentang aspek pidananya. Iya. Jadi kalau misalnya seseorang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong itu bisa dituntut pidana. Tuntutannya itu dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang 11. Di situ dikatakan bahwa jika dipromosikan ternyata spesifik atau standar yang dia promosikan itu, yang dia perjanjikan, Tidak yang sesuai. dikasih tidak tidak sesuai sesuai. gitu ya. Nanti aku masuk Tidak lagi situ sesuai. sebentar. Nanti Bang, nanti Oke. aku masuk ke situ. Aku jelaskan dulu aspek hukum pidana. Jadi kalau seandainya dia melakukan
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, itu sanksinya bisa dihukum, itu pidana penjara paling lama 6 tahun Ya. dan denda paling banyak 1 miliar rupiah gitu. Itu diatur di dalam pasal 45A kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan undang-undang itu. Ya. Berbicara tentang yang tadi Bang katakan bahwa tidak sesuai spesifikasi, itu sebenarnya diatur juga dalam Undang-Undang 8 tentang perlindungan konsumen. Di situ dikatakan bahwa kewajibannya pelaku usaha, jadi dia harus memberikan informasi yang benar. Pasal 7. Di situ dikatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Nah, aku pelajari tentang undang-undang ini, Bang Jo. Oke. Aku lihat ternyata kalau kita lihat runtut dari dia punya aspek prinsip, itu kan dikatakan ada beberapa asas. Ya. Asas kemanfaatan, terus asas keseimbangan, asas keselamatan, perlindungan konsumen, serta asas kepastian hukum. Kepastian hukum. Tetapi kalau berbicara tentang aspek seperti ini harus ada asas transparansi juga gitu. Untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh konsumen itu Ya, harus. yang diberikan oleh pelaku usaha harus terbuka. Karena dikatakan di dalam pasal 7 itu tadi yaitu benar, jelas dan jujur. Jujur gitu. Jadi transparansinya itu harus dikedepankan gitu. Ya. Iya. Ini menarik Bang Ben. Jadi tidak hanya di online saja ya Bang Ben. Iya. Jadi gini Bang Ben, ini kita kan masyarakat ini sering sekali kita menggunakan jasa Ya, atau kita membeli suatu produk ya, jasa atau barang ya. jasa atau barang Ya. Bang Ben. Yang dimana tadi salah satu contoh kita makan tiba-tiba harganya Tidak kok sesuai. tidak sesuai. Terus kita beli barang Iya. dari online Iya. tadi, tiba-tiba datang tidak sesuai. Iya. Ya. Terus kita juga beli properti, Iya, ya. iya. Contohnya nanti ini akan dikasihkan A, B, C dan Iya. ternyata tidak sesuai. Dan bahkan sudah naik akad nih, Iya. ternyata suratnya tidak ada. Iya. Ini banyak sekali nih. Iya. Contoh, kalau dalam perumahan ada yang viral dulu Iya. naik karta, Jakarta, ada benar, ya. benar. Dan kita lihat yang viral juga dari kecantikan ada ya, Iya, iya, ada. komersil ya, Iya, benar. di mana itu tidak sesuai, bahkan menyebabkan tubuhnya atau wajahnya itu malah rusak. Iya, rusak. Nah ini Bang, kita harus kemana Bang? Kadang kita berpikir terlalu, apakah regulasi terlalu ribet? Iya. Kadang kan masyarakat ini tidak, karena ketidakpahaman Bang, Iya. atau tidak kesadaran hukum, menjadi malas atau apakah terlalu susah untuk membuat laporan atau seperti apa Bang? Iya. Menurut Abang nih sebagai paham hukum ya Bang ya, Yes, iya, iya. supaya sobat Radio Maestro bisa memahami, oh ternyata saya mempunyai hak ini yang benar-benar saya bisa laporkan atau saya bisa tindak lanjutin kemana gitu Bang, Oh, iya, iya. sebagai konsumen. Iya. Karena yang penting kan eksekutornya nanti kemana kita nih gitu Bang. Iya, benar Bang Jo. Terima Mari, kasih Bang Jo, terima kasih. Pertama aku uraikan dulu ya terkait dengan persoalannya bahwa dalam yang tadi Bang Jo katakan bahwa kadang tanpa sadari dia mengalami kerugian. Ya kan, terus yang tadi ditanya kemana gitu. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam kita harus mengacu pada undang-undang atau normanya yang mengatur tentang Iya. mekanisme proses itu Kan ya. tadi biar- dikasihkan ada kepastian hukum tadi ada Bang. kepastian Ada hukum. transparansi, ada kemanfaatan. Ya, berarti kita berbicara itu tidak boleh jauh daripada norma yang mengatur tentang proses itu untuk Iya. penegakan hukumnya ya. Jadi pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen itu sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Oke. Sebentar, Pelaku usaha ya. Nah, nanti aku masuk dalam proses mekanisme pelaporan Ya. ke jalur mana, tapi aku jelaskan dulu di prinsipnya bahwa setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, dia punya tanggung jawab itu untuk memberikan ganti kerugian. Aku tegaskan dalam norma. Ganti kerugiannya itu apakah sebesar yang dia rugikan atau memang ketika dia berbohong itu Bang atau gimana? Itu kan berdasarkan nilai. Nilai ya. Iya, sebentar aku jelaskan biar lebih jelas. Supaya langsung tangkap ke pertanyaan Iya. seperti itu. Nah, dalam pasal 20 pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, Bang Jo,
itu dijelaskan, dikatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang berikut, ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa mengembalikan uang. Nah, ini tadi yang ditanyakan, sebesar gimana? Uang penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Atau setara Setara nilai ya. nilainya. Tapi kan kita udah rugi bang, masa hanya setara Ya, jadi kalau misalnya kita rugi 5.000, gak mungkin kita tuntut 10.000 ya. Ya, Ini maksudnya kan waktu kan ya, bang. ini yang dimaksud dalam norma ini ya, yang setara Oke. nilainya. Atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berarti dalam satu sisi, ini aspek norma ini dia mau katakan gini, kalau misalnya ada kerugian yang berkaitan dengan aturan lain, mungkin dalam aturan itu mengatur tentang bagaimana cara penggantian kerugian yang layak gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Yang berikut, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. 7 hari. 7 hari setelah tanggal Terus transaksi. kita kapan melaporkannya bang? Nah, sebentar. Lalu pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Nah, jadi aku kembali lagi, ketika seseorang merasa dirugikan, Baik. ketika melakukan transaksi terkait dengan barang atau jasa, dia harus melaporkan atau menyampaikan ke lembaga penyelesaian lembaga perlindungan konsumen nasional. Nah, di situ akan ditangani oleh lembaga penyelesaian konsumen, LPSK, Ya. gitu. Karena itu kalau misalnya disampaikan oleh konsumen, karena kita tahu bahwa dari undang-undang ini berbicara tentang pelapor, itu bukan hanya sebatas konsumen gitu, Ya. bukan hanya sebatas konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tahun 99 itu dia mengklasifikasi beberapa yang bisa dikatakan sebagai pelapor. Yang pertama itu konsumen. Ya. Yang berikut itu Gini sebentar, aku jelaskan dulu biar clear ya. Kelompok konsumen, terus yang berikut lembaga perlindungan konsumen, swasta, swadaya masyarakat, terus pemerintah. Nah, aku mau jelaskan terkait dengan tadi, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat dan atau pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 B, C dan D diajukan ke pengadilan umum. Berarti kalau terkait langsung ke lembaga perlindungan konsumen, itu hanya difokuskan untuk konsumen pribadi. Tapi kalau pihak yang mau intervensi berarti ke pengadilan umum. Iya Ya bang. kalau aku seperti ini ya. Nah, lalu lewat situ diselesaikanlah lembaga perlindungan konsumen terkait dengan pelaporan yang disampaikan gitu. Nah ini bang menjadi sangat menarik ya. Contohnya tadi abang katakan bahwa jika tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan, tidak jelas, maka akan ada tuh bisa dituntut ganti rugi maupun ada nanti pidananya. Ya. Ini kan kita orang masyarakat awam nih Bang Ben. Ya. Terkadang kita kerugiannya memang tidak seberapa ya. Ya. Contoh aja, Ya. ya tadi kita di satu toko makan, kan kayak gitu. Ya. Yang tiba-tiba tidak masuk akal. Ya. Bahkan ada yang lagi viral ini Bang. Ya. Yang lagi viral kan di Papua itu Bang. Yang dimana perbaikan motor sampai 20 juta. Oh iya. Kan ini kan tidak dijelaskan dari awal. Ini menjadi polemik. Nah, kemana mereka mengadu? Tadi kan harus gugatan dulu atau ini. Kadang kan ini menjadi persoalan di dalam regulasi kita ya Bang ya. Kenapa? Sehingga konsumen merasa karena ribut dan sebagainya akhirnya tidak melakukan upaya Bang. Iya. Nah, perlu juga selain upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen,
apakah tidak alangkah baiknya Bang, bagaimana dari segi pemerintah untuk melihat ketika ada laporan ada nggak tindak lanjut untuk mencabut izinnya atau tidak memberikan atau memberikan diskor ya, tidak bisa usaha dan sebagainya, rekomendasi dan sebagainya gitu ya Bang ya. Ini juga perlu, karena apa? Memang kata Abang tadi di dalam hukum perlindungan konsumen ya, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu telah dijabarkan apa menjadi hak kita. Pelaku usaha juga apa yang harus dia lakukan. Tetapi secara prakteknya nih Bang, banyak sekali yang belum regulasi itu menjalankan, terutama bagian pengawasan Bang. Tadi Abang katakan ada pengawas itu dari mana aja Bang? Pertama LP, pelapor dari konsumen bisa. Ke mana aja Bang? Kemana aja kalau melapor konsumen? Jadi konsumen itu pada Badan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Lembaga Penyelesaian Konsumen. Lembaga Penyelesaian Konsumen. Bisa melapor ke sana kan? Ya, menyampaikan. Kalau tidak situ bisa juga melakukan gugatan. Bisa gugatan ke peradilan umum. Jika ada tindak pidana ya, maka bisa dilaporkan kepolisian. Gitu, nah, ini kalau mungkin perkara yang sudah viral atau besar Bang. Benar. Terkadang ada yang masih kecil. Contoh ini Bang. Contoh ini. Di dalam obat, di apotek ini sering terjadi ya. Ada mungkin oknum Bang. Oknum. Di dalam apotek itu sekarang di dalam obat itu ditulis maksimal harga sekian. Tetapi pada prakteknya kadang lebih dari harga itu dijual Bang. Iya benar. Kan? Yang tadi aku bilang. Nah, konsumen tidak pernah mempersoalkan itu karena sedikit karena dibutuhkan kan. Seharusnya kan ada bagian untuk pengawasan itu. Benar. Nah, kedua, hal kecil lagi mungkin di baik itu makanan ataupun rokok itu sering juga di rokok juga ada maksimalnya. Tapi prakteknya kadang di atas dijualnya. Udah jelas itu. Dijelaskan oleh penjual barang ya Bang ya. Nah, beda lagi dengan kalau kita tadi berangkat lagi ke Meikarta Bang. Mungkin bukan cuma Meikarta ya, Meikarta hanya karena viral aja kemarin sampai ada putusan ya Bang ya. Benarnya banyak. Tetapi banyak juga persoalan perumahan-perumahan, khususnya Kabupaten Bandung ya Bang ya. Itu termasuk saya pernah mengalami itu Bang. Ada yang tidak sesuai apa yang dipromosikan Bang. Benar. Atau yang ada di brosur. Benar. Itu sesuai dengan larangan juga. Langkah-langkah itu Bang, apa yang harus kita tempuh gitu Bang. Kalau hanya tadi kata Abang, kalau hanya diganti rugi sesuai nominal yang kita keluarkan. Padahal kalau kita ngambil perumahan contohnya, sudah 4 tahun Bang. Sudah 4 tahun terbengkalai. Apakah tidak diganti rugi? Waktu yang 4 tahun ini uang kita telah diambil. Benar. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, nanti mungkin kita akan bahas regulasinya seperti apa. Narasumber akan membahas. Kita dengarkan dulu lagu ini ya Bang ya. Boleh. Ini sangat menarik. Terima kasih ya Bang. Nanti kita dengar. Terima kasih Bang Jo. Father's love, how
nothing I could do that would ever make you love me more. There's nothing I could do that would ever make you love me less. There's nothing I could do that would ever make you love me more. There's nothing I could do that would ever make you love me less. How beautiful, how glorious, how outrageous is your love. How beautiful, how glorious, how outrageous is your love. How beautiful, how glorious, how outrageous is your love. How beautiful, how glorious, how outrageous is your Baik, terima kasih Sobat Maestro. Kembali lagi dengan saya Jona Baban dan Bang Beno sebagai narasumber kita. Ya, selamat malam Sobat Maestro. Kita kembali Bang Ben, lagi. tadi kita kembali telah banyak kita Ya. bahas ya Bang. Ya. Tentunya tujuan perlindungan konsumen itu di pasal 3 Undang-Undang Konsumen Ya. telah dijelaskan ya, Ya. bagaimana meningkatkan kesadaran, Benar. kemampuan dan kemandirian konsumen Ya. untuk melindungi diri. Iya, Ya, Bang ya, benar. itu salah satunya. Mengangkat martabat dan konsumen ya, Iya. martabat konsumen. Iya, benar. Ini perlu Bang. Ini ada beberapa pertanyaan tadi datang Bang. Iya. Dari Ibu Maria dari Bandung Bang. Pendengar ya. Ini nanya nih Bang. Coba nanti dijawab. Pak, saya bacakan ya Iya, Bang, iya. Bang Ben. Pak, saya beli kosmetik online. Iya. Ternyata palsu dan merusak kulit. Ini tadi yang kita Iya. bahas nih Bang. Penjual tidak mau bertanggung jawab. Iya. Apa hak saya? Nah, tolong dijawab nih Ya, dari Ibu kalau Maria. nih. misalnya ibu mengalami hal demikian, berarti ibu harus melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia serta ke BPOM. BP POM. Nah, karena konsumen berhak atas kompensasi. Karena ibu merasa dirugikan kan, berarti ibu harus menyampaikan, melaporkan supaya diproses. Pasal berapa yang harus di Nah, itu sebenarnya sudah Ibu, dijelaskan itu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Supaya itu kan ibunya ada tahu kan? pasal 8. pasal 8 Pasal ya? 8. Nah, itu karena di situ jelaskan tentang pelaku usaha dilarang memproduksi atau mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar. Yang berikut itu ada pasal 19 terkait Pasal dengan bagaimana 19. proses pelaporan dan penggantian ganti rugi itu dari pelaku usaha. Oh, jadi Ibu Maria melakukan upaya-upayanya, Ya. pelaporannya ya. Iya, Nanti ada di pasal 8 Ya. sama pasal 19 iya, Undang-Undang Nomor 8 tahun tahun 99. 99. Iya. Nah, terima kasih. Itu mungkin jawaban dari ini ya. Ada lagi penanya nih Bang. Penanya kedua. Iya. Ini dari Bapak Daniel. Ini di Cimahi. Iya. Ini Pak, Bang Ben bisa dijawab. Iya. Pak, saya terjebak pinjol ilegal. Iya. Wah, pinjol lagi nih. Ini Seharusnya banyak jangan ya lagi pinjol marah ya. ya. Seharusnya jangan minjem dong. Iya. Nah, mereka menagih dengan ancaman. Iya. Apa hukuman
apa hukum bisa lindungi saya? Maksudnya Bapak ini mungkin Ya. ancamannya baik via telepon Iya. atau datang lagi Iya. langsung menagih. Nah, maksudnya apa menjadi perlindungan hukum bagi Bapak Iya. itu? Oh ya, terima Tapi- kasih ya. Itu legal, ilegal gitu ya? Iya. Jadi gini Bang Jo, Pak Daniel ya. Ya. Jadi kalau Pak Daniel. Daniel sebenarnya merasa ada tagihan yang mengancam atau ada intimidasi, kan sebenarnya ada undang-undang ITE. Ya, karena garis benang merahnya tadi itu pinjolnya ilegal ya. Ilegal. Ilegal. Ada undang-undang ITE memberikan perlindungan kepada Bapak. Terus kalau seandainya yang bersangkutan mungkin mempublikasi data pribadi, ada undang perlindungan data pribadi juga. Undang-undang nomor Oke. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Gitu. Yang mana penyebaran data pribadi tanpa izin bisa dipidana loh, Bang Jo. Gitu. Oke. Jadi Bapak laporkan aja terkait dengan kalau misalnya yang melakukan atau perusahaan pinjol itu ilegal, laporkan ke OJK. Ke OJK. OJK, Otoritas Ada ke Keuangan. OJK, ada undang-undang IT untuk melindungi Kalau pidana. misalnya terkait dengan tindak pidana, lapor ke kepolisian biar diproses sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku. Jika itu benar ilegal ya Bang ya? Iya, Karena ini ada kata konteks tadi pinjolnya ilegal. iya. Bapaknya juga tahu ya kok itu ilegal ya. Mungkin sudah mencari tahu sehingga Mungkin udah ditelusuri apa informasi ya. menjadi hak saya Benar, gitu ya, benar, karena benar. ada pengancaman. Biasanya kalau yang resmi-resmi Bang Dan tidak mungkin benar, dan melakukan Bapak dan ancaman ya. Pak Daniel jangan takut. Tapi yang Bapak harus siapkan itu simpan bukti ancamannya sebagai bukti untuk melaporkan terkait dengan tindak pidananya gitu. Artinya apa menjadi keresahan dari Pak Daniel tadi? Iya, Dia harus buktikan juga ya. iya. Memang Tidak di satu semata-mata sisi, laporan. di satu sisi, kalaupun seandainya itu pinjolnya ilegal, kan tidak sah menurut hukum. Ya kan? Ya. Tetapi di sisi lain, ya kalau seandainya Bapak itu meminjam, ya harus juga kan. Bayar ya. Bayar. Secara murah Tapi kesadaran lah ya kan. bunganya atau caranya tadi ya. Soalnya yang dipertanyakannya Ya, caranya mengancam Iya, itu caranya ya. yang salah, benar. Tapi kita tidak mengiyakan juga terkait dengan pinjamannya Benar. ya. Caranya mengancamnya Tapi itu tidak benar. Di satu sisi itu juga karena apa? Karena mungkin perusahaan yang bersangkutan atau pinjol itu kan selalu meminta atau menagih tapi nggak direspon, makanya tindakan ancaman keluar. Jadi memang di satu sisi perusahaan pinjol itu juga salah, tapi di sisi lain Bapak juga harus punya kesadaran ya kan untuk membayar. gitu. Artinya Karena sudah tetap dibantu bayar kan? utang ya. Gitu. Baik. Nah, berarti Pak Daniel bisa melakukan Upaya hukum untuk melindungi karena ada Iya, ancaman tadi, ancaman. yaitu laporan kepada kepolisian Polisian, dengan melampirkan bukti-bukti Iya. baik screenshot Screenshot, chat benar. atau video atau foto Iya, yang benar, datang langsung ya. Benar. Kalau itu Bapak merasa terancam Iya, ya. benar. Bapak Artinya dilindungi. kalau nanti itu bisa melalui via WA atau apa undang-undang IT ya Bang Iya, ya. benar. Oke. Transaksi elektronik. Ini yang ketiga nih Bang. Ada ini dari Ibu Ruth. Iya, Dari Ibu Ruth Cirebon. iya. Ini pendengar. Pertanyaannya, saya sudah bayar DP rumah. Ini Iya. terkait rumah. Iya. Tapi sertifikat tak kunjung keluar. Apa Iya. langkah hukum saya? Nah, ini Bang Ben, apa langkah hukumnya nih? Ini sebagai konsumen sudah bayar DP, sudah bayar rumah nih, Iya. tapi nggak kunjung keluar. Berarti Ya. rumahnya sudah ditempatin mungkin ya. Ini hanya sertifikatnya tak kunjung keluar. Iya. Langkah hukumnya apa Bang Ben? Jadi kalau ibu siapa, Ibu Ruth ya? Ibu Ruth dari Mungkin Cirebon. Ibu Ruth punya pertanyaan seperti ini kan, DP rumah tapi sertifikatnya kunjung keluar. Kita nggak tahu, mungkin dalam proses transaksi dengan ibu ada mungkin ketentuan-ketentuan perjanjian yang klausul bakunya itu kan mungkin diatur demikian, sehingga ibu punya sertifikat mungkin sementara ditahan sampai melaksanakan kewajiban ibu baru mungkin diberikan. Tapi sebenarnya klausul-klausul itu kan sebenarnya dilarang juga dalam undang-undang perlindungan konsumen. Jangan sampai memberatkan kan. Tetapi kalau seandainya itu sudah ibu lalui dan secara hukum itu dibenarkan, berarti sebenarnya ibu punya hak. Oke. Ibu punya hak juga untuk melakukan proses hukum atau langkah-langkah hukum. Sebenarnya kasus ibu ini kan gak jauh juga mirip dengan Mekarta gitu kan, terkait dengan persoalan perumahan itu. Klausul merugikan batal demi hukum itu yang menjadi persoalan. Bisa lakukan class action. Kalau Class misalnya action. ibu dengan beberapa, kan class action kan nggak mungkin sendiri.
Class action itu apa Bang? Nah, jadi Kan class pendengar action biar itu tahu. kan gugatan bersama Gugatan bersama, bersama. oke, oleh masyarakat terkait dengan kerugian yang alami oleh masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya class action itu nggak bisa Bersama-sama ya. bersama-sama, orang yang terdampak langsung, nggak bisa orang yang tidak terdampak Iya. yang melakukan class action. Nah, kita ambil contoh ya, kemarin kalau kita berbicara terkait dengan persoalan apa ya, kalau nggak salah ijazah ya Pak Jokowi ya, yang mereka bicara tentang gugatan citizen lawsuit kemarin itu kan, Iya. gugatan bersama. Padahal memang itu sesuatu yang berbeda gitu, karena kalau class action itu gugatan yang mana diajukan oleh masyarakat yang terdampak langsung. Iya. Berarti mereka merasakan dampak yang mengakibatkan mereka Berarti saksi korban kerugian juga ya. itu. Korban Iya. juga korban. Korban langsung yang berdampak langsung. Tetapi kalau bicara tentang citizen lawsuit, itu gugatan aspeknya pasti ditujukan untuk pemerintah. Jadi walaupun nggak berdampak langsung masyarakatnya, tetapi tujuannya hanya satu, yaitu digugat pemerintah supaya pemerintah melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam aturan hukum, dan tujuannya hanya satu, meminta supaya pemerintah melakukan kebijakan supaya mengurangi atau meminimalisir kerugian yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi class action itu seperti itu, yang penting Iya Bang, terdampak tapi langsung. kan nah ini ibunya ini kan Atau laporkan ke tadi lagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, diselesaikan lagi lewat Lembaga Penyelesaian Konsumen gitu, atau gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri. bahan prestasi. Iya, wan prestasi. Artinya Ada perjanjian. Ya mungkin dalam perjanjian yang itu, dituangkan di dalam baku itu iya, tidak sesuai, nanti itu menjadi dasar iya, ya, tidak menjadi sesuai, dasar atau untuk yang melakukan bersangkutan upaya. pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi sehingga Bisa menimbulkan masuk ke kerugian. penipuan nggak Bang? Oh bisa gitu. Kalau seandainya Atau penggelapan ya? iya, kalau seandainya Karena- beliau sudah melaksanakan kewajiban beliau, tapi hak beliau itu tidak diberikan, otomatis Berarti kan masuk juga 378, penipuan sama penggelapan. dilaporkanlah ke kepolisian 374 kalau nggak salah ya. Ya 374, 379 ya, apalagi itu jadi mata pencarian. Iya, penipuan sebagai mata Penipuan. pencarian. Iya. Bisa dilaporkan Bisa pidana, langkah-langkah hukumnya Iya, ya. ibu sebagai Bisa. warga masyarakat punya hak hukum untuk melaporkan. Bisa dilaporkan Apabila ke ibu merasa polisian, dirugikan. tindak pidananya bisa dilakukan gugatan, Gugatan ke pengadilan, wan wan prestasi. atau kalau PMH bisa Bang, perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum kan, kecuali tidak ada perjanjian yang dibuat ya. Oke. Artinya pasti kalau PML kan bertentangan dengan undang-undang. Iya. Tapi kalau misalnya ada perjanjian sebagai suatu persoalan, ya ibu melakukan wan prestasi. Oke. Nah, karena kalau bicara tentang wan prestasi itu sengketa yang diakibatkan muncul dari sebuah perjanjian gitu. Berarti itu yang dilakukan ya, itu Sobat Maestro, Ya. Ibu Ruth dari Cirebon. Tadi sudah kita dengarkan dari Bang Ben ya, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Ya. Ya, ada di pasal 18 Undang-Undang Ya. Perlindungan Konsumen ya. Ya. Ada di pasal 374, Ya. 379 Ya. untuk pidananya KUHP ya. Iya. Itu Ya. bisa dilakukan langkah-langkah melaporkan kepada Badan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang nanti ditangani, atau Lembaga Penyelesaian Konsumen, atau bisa saja langsung ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia nanti ditindaklanjutin Iya. di sana ya. Iya. Ini pertanyaan yang keempat nih Bang, dari Bapak Yohanes, ini dari Bandung. Ini pendengar setia Radio Maestro. Pertanyaannya gini Bang, apakah konsumen kecil bisa melawan perusahaan besar? Bukankah mahal? Wah, ini pertanyaannya keren ya. Maksudnya perusahaan yang kecil kalau ini Iya. dirugikan, Iya. bisa nggak melawan, apalagi perusahaannya besar gitu Iya, Bang. iya, iya. Kayak tadi nih pertanyaan-pertanyaan saya nih, hal-hal kecil kan gara-gara besar, gimana nih Bang? Nah gimana menurut Abang nih? Sebenarnya kan Bisa atau kembali tidak, lagi. Bang? Bisa Bisa, ya. Bang Jo, kembali lagi kita kan selaku konsumen, kita punya hak dan kita dilindungi oleh hukum. Kita punya kewajiban, kita punya hak. Apabila kita dirugikan, ada mekanisme sarana yang bisa kita tempuh melalui proses hukum. Nah, untuk Pak Yohanes kan Bapak bisa tadi udah jelaskan, diproses dilaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan itu gratis, biayanya ringan kan, gratis juga kan. Terus
Tapi ribet nggak Bang? Nggak ribet juga, Nggak ribet, karena ya. itu diberikan Ini sarana yang oleh penting. pemerintah untuk bagaimana Iya. membantu masyarakat menyelesaikan persoalan Mudah-mudahan. konsumen. Dan sebenarnya Bang Jo, dari riwayat yang terjadi selama ini terkait dengan persoalan konsumen, itu banyak juga tuh ada jurisprudensi yang konsumen memenangkan melawan korporasi gitu. Oh iya. Jadi jangan takut. Kalau misalnya Pak Jo merasa dirugikan, Pak Jo tempuh proses hukum, melaporkan ke lembaga yang terkait punya kewenangan dalam hal ini BPSK, karena akan bersedia untuk membantu Bapak gitu, karena itulah tanggung jawab mereka. Jurisprudensi ya Bang ya. Iya, ada Artinya jurisprudensi. jurisprudensi itu adalah putusan terdahulu, itu bisa menjadi dasar Iya. bagi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama ya. Iya, jadi Itu menjadi dasar ya, jurisprudensi Bang. itu kan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan tetap Iya. yang dijadikan pegangan untuk memutuskan perkara yang sama gitu. Yang sama. Iya. Jadi ketika ada perkara yang sama, Iya. udah ada jurisprudensi, itu menjadi bisa acuan. Ya. Ajuan. Oh, ini sangat menarik sekali. Artinya bisa ya ketika Bisa, dilakukan bisa. perusahaan kecil ke Ya. perusahaan besar itu bisa. Bisa. Tidak ada, apalagi negara kita adalah Ya. negara hukum, Hukum, ya Bang ya. negara hukum. Tentunya kita Kita diberikan. berlandaskan hukum. Iya. Ini sangat menarik Bang. Apa menjadi yang kita bahas ini Iya. bisa menjadi manfaat bagi pendengar Radio Iya, Maestro atau para pendengar Iya. bisa nanti menanyakan langsung di kolom komentar Iya. YouTube ya, apa menjadi persoalan-persoalan terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Ini sangat menarik Bang Ben. Bang Ben, apa menjadi saran atau kesimpulan dari Bang Ben Oh, nih iya. untuk persoalan-persoalan perlindungan Iya. konsumen nih? Ya, jadi terima kasih Bang Jo. Tadi berdasarkan beberapa hal yang tadi kita sudah komunikasikan, kita bicarakan, kita sudah paparkan. Memang terlihat bahwa berdasarkan tadi juga pertanyaan-pertanyaan bahwa banyak masyarakat sebenarnya yang mengalami persoalan terkait dengan transaksi ya barang dan jasa gitu. Terus masyarakat sebenarnya tidak memahami dengan benar dan baik, atau sebenarnya tidak mengerti bahwa mereka punya hak dan kewajiban yang diakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga masyarakat kadang merasa sesuatu yang terjadi, apalagi kalau nilainya kecil, ya dipersoalkan, biasa aja, padahal dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mana dia punya hak untuk menuntut ganti kerugian, dan pelaku usaha punya kewajiban untuk membayar ganti kerugian itu. Terus yang pertama berarti kita berbicara tentang kesadaran masyarakat kurang di situ. Berarti di sini tanggung jawabnya pemerintah juga. Pemerintah dalam hal ini mungkin Badan Perlindungan Konsumen Nasional harus lebih aktif lah bergerak untuk terlibat mensosialisasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau melakukan pengawasan ya, itu pertama dulu, menyadarkan masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban dia. Terus yang berikut aspek pengawasan, karena selama ini memang kita itu secara produk hukum itu memang sudah memadai, tapi yang tadi Bang Jo katakan bahwa implementasi itu yang kadang menjadi persoalan, sehingga banyak persoalan hukum yang terjadi di masyarakat karena kurangnya aspek pengawasan dari pemerintah yang berjalan dengan baik. Nah, kesimpulan aku itu sebenarnya dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia cukup lengkap ya, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tetapi masalahnya tadi yang saya katakan bahwa berkaitan dengan implementasi Bang Jo. Terus terkait dengan jurisprudensi EMA kan memang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang layak, kompensasi, dan informasi yang jujur. Kita kembali lagi sebagai kewajiban dari pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan barang dan jasa yang diperdagangkan. Karena konsekuensinya kalau seandainya dipublikasikan atau diiklankan tidak sesuai, bisa dituntut ganti kerugian. Gitu. Kasus aktual sebagai pinjol dan yang lain tadi disampaikan itu kan menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum dari konsumen. Jadi kembali lagi, yang pertama bicara tentang kesadaran, yang kedua terkait dengan pengawasan, terus yang berikut terkait dengan bagaimana masyarakat itu diedukasikan dengan baik hak dia kalau seandainya dia itu bersoalan atau bermasalah dengan persoalan konsumen ini dengan pelaku usaha, gimana sih yang harus dia lakukan
ambil langkah apa sih yang tadi kita udah jelaskan. Pertama, bisa langsung ke Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia atau Lembaga Penyelesaian Konsumen terkait dengan ganti kerugian, atau bisa langsung ke pengadilan umum, pengadilan negeri. Tetapi kalau seandainya dalam persoalan terkait dengan sengketa konsumen ini timbul ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, bisa dia melaporkan ke kepolisian. Mungkin tindak pidana mungkin terkait dengan undang-undang ITE yang tadi kita udah jelaskan, pasal 28 terkait dengan penyiaran informasi yang tidak benar itu. Terus yang berikut terkait dengan penipuan gitu. Bisa dia melakukan proses hukum terkait dengan itu. Terima kasih Bang Ben, ini sangat menarik sehubungan dengan waktu kita Sobat Maestro. Kita bisa rangkum beberapa, tadi ya udah ada rangkuman dari Bang Ben ya. Terima kasih bahwa penting perlindungan konsumen itu karena ada kepastian hukum di sana, ada transparansi ya, ada juga perlindungan barang yang tidak sesuai ya. Tujuannya Bang Jo, aku harus ingatkan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Memperoleh kepastian hukum ya. Perlindungan dari perlakuan yang tidak adil ya. Sehingga masyarakat Sobat Maestro bisa melakukan upaya-upaya tadi. Jadi ketika merasa ada dirugikan, merasa tidak sesuai dengan perjanjian, merasa tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan, yang didapat, sehingga para Sobat Maestro bisa melakukan upaya atau perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu baik itu dengan melaporkan kepada Badan Perlindungan Konsumen yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan kalau ada via online ini juga masih baru ya, apalagi sekarang ya. Berarti indikasi tindak pidana juga ada Undang-Undang ITE. Kalau ada pidananya, penipuannya ada di KUHP pasal 374 ya, penipuannya bisa. Jadi aspek pidana umum dan khusus bisa kena gitu. Bisa kena ya. Jika itu kira-kira wan prestasi, bisa melakukan gugatan wan prestasi di pengadilan umum ya. Kalau dia di bawah 500 bisa gugatan sederhana Bang? Bisa ya? Bisa. Artinya hal-hal ini kan bisa dilakukan ya Bang ya. Banyak hal yang bisa ditempuh. Terima kasih ya Bang Ben yang ada kata-kata selamat kepada pendengar. Iya, pendengar terakhir, Maestro yang terkasih dalam Tuhan. Semoga percakapan kita, komunikasi kita tentang topik terkait dengan hukum perlindungan konsumen yang kita sampaikan, kita diskusikan malam ini menjadi berguna, menjadi bermanfaat bagi Sobat Maestro. Dan kalaupun ada yang mengalami persoalan, jangan ragu untuk menghubungi nomor yang tadi udah disampaikan oleh Bang Jo. Baik Sobat Maestro, terima kasih untuk para pendengar ya. Kami dari penyiar, saya Jona Baban dan Bang Beno, terima kasih undur diri. Terima kasih kepada Komisi Hukum PGW Jawa Barat yang sudah berbagi malam ini. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.